Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis cross-section. Nama anggota kelompok kami yaitu Cici Dewi Reniati, Rina Setianingrum, Reni Meilinawati, Akbar Sandi, Dwi Ayuning Tias, Eka Nurwidianingsih, dan Anugrah Wahyu Fauzia. Perbandingan cross-section. Analisis cross-section adalah teknik analisis untuk memperbandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan atau industri yang sejenis dalam suatu periode. Analisis cross-section ini bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Kesamaan. Mendefinisikan industri sejenis bukan merupakan pekerjaan mudah. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain: 1. Kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produk yang dipunyai. Standard Industrial Classification biasanya menggunakan kriteria semacam ini: struktur fisik dan teknologi proses produksi dan homogenitas produksi. Kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini merupakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Produk-produk tersebut biasanya horizon yang pendek, yaitu produk-produk yang sama saat ini, tetapi bisa juga mempunyai horizon jangka panjang, yaitu produk-produk yang saling berkompetisi pada beberapa tahun mendatang, misal 10 tahun mendatang. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atribut yang relevan adalah resiko rasio PER, price earning ratio, dan kapitalisasi pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Investor yang ingin menginvestasikan dananya ke saham kecil atau kapitalisasi pasar kecil barangkali akan memilih 25% saham paling kecil dan membandingkan saham-saham yang mempunyai nilai kapitalisasi yang kecil. Salah dalam analisis cross-section. Pertama, beberapa perusahaan yang belum go public biasanya tidak memberikan laporan keuangan ke publik, sehingga data perbandingan akan sulit diperoleh. Yang kedua, tidak jelasnya industri yang akan dipakai sebagai perbandingan. Perusahaan yang besar biasanya beroperasi tidak hanya pada satu sektor usaha saja, tetapi melakukan diversifikasi pada beberapa sektor. Perhitungan rata-rata industri. 1. Menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, seperti menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menggunakan median dan modus. 2. Menghitung nilai tunggal dengan dispersinya, standar deviasinya. 3. Menghitung nilai untuk persentil tertentu, misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Misalkan data suatu industri terdiri dari beberapa perusahaan sebagai berikut. Perusahaan A ROA sebesar
10%, perusahaan B 12%, perusahaan C 12%, perusahaan D 13%, perusahaan E 9%, perusahaan F 12%, perusahaan G 8%, perusahaan H 9%. Lalu nilai buku saham perusahaan A 300, perusahaan B 420, perusahaan C 250, perusahaan D 200, perusahaan E 250, perusahaan F 210, perusahaan G 310, perusahaan H 335. Nilai pasar saham perusahaan A 350, perusahaan B 400, perusahaan C 420, perusahaan D 450, perusahaan E 350, perusahaan F 350, perusahaan G 340, perusahaan H 400. Dengan perhitungan rata-rata aritmatika, ROA industri bisa dihitung sebagai berikut: 1/8, 10 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 9 tambah 12 tambah 8 tambah 9 sama dengan 10,625%. Angka ini kemudian bisa dipakai sebagai standar untuk perbandingan. Alternatif lain adalah dengan menghitung rata-rata tertimbang. Misalkan, analis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya, maka rata-rata ROA dapat dihitung sebagai berikut: 300/2275 dikali 10% ditambah 420/2275 dikali 12% ditambah 250/2275 dikali 12% ditambah 200/2275 dikali 13% ditambah 250/2275 dikali 9% ditambah 210/2275 dikali 12% ditambah 310/2275 dikali 8% ditambah 335/2275 dikali 9% sama dengan 1,31 ditambah 2,21 ditambah 1,32 ditambah 1,14 ditambah 0,98 ditambah 1,11 ditambah 1,9 ditambah 1,33 sama dengan 10,50%. Misalkan analis akan menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya, maka rata-rata industri dapat dihitung sebagai berikut: 350/3170 dikali 10% ditambah 400/3170 dikali 12 ditambah 420/3170 dikali 12% ditambah 450/3170 dikali 13% ditambah 460/3170 dikali 9% ditambah 350/3170 dikali 12% ditambah 340/3170 dikali 8% ditambah 400/3170 dikali 9% sama dengan 1,1 ditambah 1,51 ditambah 1,59 ditambah 1,84 ditambah 1,31 ditambah 1,32 ditambah 0,86 ditambah 1,41 sama dengan 10,67%. Perhitungan rata-rata sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim. Misalkan ada dua perusahaan dengan nilai ekstrim, yaitu 30% dari perusahaan I dan 10% dari perusahaan J. Misalkan perusahaan J mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan rugi 10% dan perusahaan I baru saja memperoleh lisensi impor, barangkali analis akan menghilangkan dua angka tersebut. Dengan cara semacam itu, angka-angka outlier bisa dihilangkan dan tidak merusak analisis. Cara lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan pengaruh nilai ekstrim adalah dengan menggunakan angka median atau modus. Dengan median, ROA perusahaan diurutkan sebagai berikut, dan nilai tengah atau mediannya adalah
12%. Misalkan kita menggunakan modus atau nilai yang paling sering keluar, maka angka yang dipilih untuk dijadikan rata-rata industri adalah 12%. Dari angka-angka yang dihitung, berikut ringkasan hasil perhitungan dengan metode yang berbeda tersebut. ROA rata-rata industri yang pertama, rata-rata aritmatika 10,63%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai buku saham 10,5%, rata-rata tertimbang dengan bobot nilai pasar saham 10,67%, median 11%, modus 12%. Pemilihan angka yang akan dijadikan rata-rata industri akan tergantung dari pertimbangan analisis. Dari angka-angka di atas, ROA rata-rata industri adalah sekitar 10-12%. Perbedaan antar industri. Pada waktu analis menggunakan perbandingan industri, analis mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak terpenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis, karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tetapi, apabila risiko bisnis antar industri tidak berlainan, maka perbandingan antar industri tidak mempunyai dasar yang cukup kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Berikut merupakan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.